menunjukkan jalan. Kopra adalah daging kelapa yang dikeringkan sebagai bahan baku minyak kelapa. Karena membutuhkan daging yang tebal, maka dalam pembuatan kopra yang dibutuhkan adalah kelapa tua. Di industri ini biasanya setiap pekerja telah mendapatkan jatah kelapa yang sudah ditentukan setiap harinya. Upami kalapana giliran, upami saungna per saurangan. Sagiliran iya, engke sagiliran deui nu lainna gitu. Sasaung sa mobil aya 2000 hulu. Setelah dikupas, kelapa lalu dibelah untuk memisahkan air kelapanya. Air kelapa ini tidak dibuang begitu saja, tetapi nantinya akan dijual kembali pada siapapun yang mau membeli. Kini proses bergulir pada tahap pengeringan daging kelapa. Di sini teknik pengeringan memanfaatkan oven besar yang dibuat khusus oleh sang juragan dengan memanfaatkan kayu sebagai bahan bakarnya. Proses yang di masyarakat setempat biasa disebut penggarangan ini dilakukan selama 1 hari. Tahap berikutnya adalah pencungkilan daging kelapa dari batoknya. Hasil cungkilan daging kelapa kering inilah yang disebut kopra. Namun tak semua kopra dapat langsung digunakan sebagai bahan baku minyak kelapa. Daging kelapa yang sudah dicungkil harus dilihat dulu bagian dalamnya. Yang sudah kecoklatan artinya kopra sudah benar-benar matang dan layak diolah menjadi minyak kelapa. Sementara daging kelapa yang masih putih harus digarang kembali. Di sini kelapa hanya diproses hingga menjadi kopra saja. Proses pengolahan minyak kelapa akan dilakukan di tempat lain. Bagi Johar, waktu adalah uang. Sebab menjadi buruh kopra seperti ini, ia akan menerima besaran upah berdasarkan jumlah kopra yang bisa dihasilkan setiap minggunya. Dengan 6 orang anak, setiap kepingan rupiah yang didapat tentu sangatlah berarti. Maksimal 200.000 per minggu. Kadang-kadang itu, kadang-kadang kurang ti 200, 100.000, 150.000. Kadang-kadang dapat 3 kintal per minggu. Bukannya tidak mensyukuri karunia Tuhan, namun dengan penghasilan yang serba minim tentu sangat berat bagi Yati untuk dapat mencukupi kebutuhan ia, suami, serta 6 anak sekaligus. Di KB, di kukumaha, abi mah panginten teu cocok. Najan di KB oge, abi mah tetep waktu adian mah adian bae. Jadi abi oge sok sering, Bu, nangis ka abidana. Cek abi naon, Bu, obatkan abi mah baram. Mentake di dieu mah sok pake peribahasa, obat dipasikeun ka abi mah baram. Mak, biar ke koperelan, bantuan bapak. Demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, gali tutup lubang pun tak dapat terhindari. Biaya Alam untuk melanjut ke SMP lah yang saat ini menjadi beban terberat bagi Yati. Banyak, Bu, itu apa di SD yang bayar 35 buat kenaikan kelas mungkin ya, Bunya. Di dinia kan bayareuna sadayana 260. Jadi kamari oge, Bu, tina kenaikan kelas abi eta sedih. Alamna ceurik abi, Bu, abi masih ente menang ijazah, Ma. Eta diwajibkeun ijazah diniyah eta upami bade lebet ke SMP supaya dicandak. Pak, saya cokelan, Chan. Aya tuh di jero. Selepas sekolah, Alam biasanya menyambangi sang ayah di tempatnya bekerja. Baginya, selama tenaga dan kemampuan masih ada, membantu orang tua adalah wajib hukumnya. Selain itu, ia juga berharap apa yang dilakukannya ini bisa menjadi contoh baik untuk adiknya.
karunya bujak bajik siksa bae. Kahayang abi mah cicing bae. Abi gitu nu berontakkeun. Abi nu berusaha. Biasanya Alam dan Fajar membantu sang ayah mencungkil daging kelapa yang sudah menjadi kopra. Melihat anak-anaknya yang masih kecil harus turut membantunya seperti ini sebenarnya membuat hati Johar kerap dirundung pilu. Pikiran mah rada abdi ge rada teu tega gitu. Upami teu kitu moal tiasa selesai gitu. Abdi ge sedih eta. Kuayana Alam sok daek mantuan gitu. Hitung-hitung daripada ulin, mendingan gitu bantu mantu kolot. Mang, serangan bae. Encan mam ya. Hidup dalam keterbatasan tidak lantas membuat Alam tak peduli pada lingkungan sekitarnya. Kabe nyandakelan. Terlebih terhadap Tatang sang paman. Sejak lahir, pria 45 tahun ini memang memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna. Assalamualaikum. Itu si Uwa tadi yang Mang. Melihat kondisi pamannya yang seperti ini jelas membuat Alam merasa iba. Abi sok mere Mam anak Tatang. Kadang lamun nyesa sama dagang sok dipasikeun. Ya, Mang. Ia sering memberi makanan apa saja yang ada di rumahnya, walau jumlahnya tidak banyak. Bahkan tak jarang, itu adalah satu-satunya makanan yang tersisa untuk hari ini. Tos dicoba, tos diurut, tos dikukumaha oge. Mungkin tos nasib ka Tatang eta kitu. Bapak oge kapan tos teu tiasa dambeulna naon. Jadi najan abi sakumaha susah, sakumaha ripuh, saling berbagi Bu. Eta ge keluarga abi keneh.